Kajen adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Margoyoso, kurang lebih 18 km sebelah utara Kota Pati. Desa ini terkenal dengan sebutan Kampung Santri karena memiliki lebih dari 100 pesantren di dalamnya. Dengan wilayah yang hanya sekitar 64 hektar, desa Kajen ini terasa begitu padat oleh penduduknya sendiri. Ditambah ribuan santri yang datang dari segala penjuru Nusantara. Di desa ini terdapat sebuah makam seorang ulama yang hidup pada masa abad ke-17 sampai 18, yaitu Kiai Haji Ahmad Mutamakin. Beliau dipercaya oleh masyarakat Pati dan sekitarnya sebagai seorang waliullah karena memiliki kemampuan linui dan kedalaman ilmu agama. Beliau merupakan penyebar agama Islam di desa ini dan sekaligus sebagai cikal bakal munculnya pesantren-pesantren yang sekarang ada di desa ini. Perguruan Islam atau Liul Falah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada pembukaan tafakuh fiddin dengan ciri-ciri intrinsiknya dan mempersiapkan insan solih akram, tentu membutuhkan kurikulum pendidikan yang dapat mewujudkan tujuan yang dimaksud. Perguruan Islam atau Liul Falah menerapkan kurikulum yang khas dan unik karena mampu berdiri sendiri. Prosentase perbandingan antara materi agama dan umum adalah 70% dibanding 30%. Meskipun demikian, kurikulum perguruan Islam atau Liul Falah selalu merespon setiap perkembangan yang terjadi dan mampu menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan aktif dalam pembangunan bangsa. Matul Falah itu sejak awal didirikan asasnya memang tafakuh fiddin. Nah, kalau Matul Falah itu tafakuh fiddin, maka punya konsekuensi, artinya pengembangan agama tersebut, ya kan? Nah, kalau pengembangan untuk memenuhi itu, pembuatan kurikulum itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga pemenuhan tafakuh fiddin itu terjadi. Kenapa Matul Falah itu sampai sekarang tidak mengikuti kurikulum negeri dan negara dari kurikulum negeri? Itu karena kalau kita mengikuti kurikulum negeri, ya, tujuan asas itu akan hilang secara otomatis. Kenapa? Karena dalam kurikulum itu hanya kalau nggak salah sekarang ini nggak tahu 30% atau berapa persen agama, kemudian umumnya itu kan tidak mungkin terjadi, tafakuh itu terjadi. Kalau itu ada pemahaman, intinya kan pemahaman dalam kitab kuning, intinya itu. Kalau membangun kitab kuning dengan kurikulum cara itu tidak mungkin terjadi. Maka kita bikin kurikulum sendiri. Bukan kita anti pemerintah, bukan, kita mempertahankan asas tafakuh. Matul Falah di samping tujuan akhirnya itu mempersiapkan insan-insan yang sholihul akram. Nah, insan sholihul akram itu bisa terjadi kalau didukung oleh tafakuh. Tujuh pada santri yang pada masa profesi yang rasu dari aku ekstrim. Aduh, masuk. Bujurnya sedikit. Oh,
السفهاء ولكن لا يعلمون. Saya kamu bagus. Kan kadang biasanya di kori-kori sing ojo puasa banget niku menangi puasa itu bagus. Sing apa nafasnya panjang. Lapar mas. Nek kowe nak takoki cara pengarang ki anak terus terang ya. Oke. Kok ada apa sih ya? Itu ngaji soalnya pengarang modalnya mondo. Mondo terusan nabi ya buku. Ajaran apa? Sudah dengar ajaran mau komandan. Ajaran komandan nabi. Berarti rampungnya penulisan kitab ini adalah tahun 1016 Hijriyah. Falhamdu mongkau tai sekabehane puji lillahi tetep kagungane Gusti Allah alal itmami krana nyempurnakake hamdan kelawan pujian yuwafi kang tumeka apa hamdu jumlatal inami gemblengane paring kenikmatan. Wassalatu mongko kari-kari utawi rahmat ta'ala. Wassalamu lan keselamatan abadan ing dalam selawase. Ala nabi kuku tetep. Al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kaidah yang sangat populer di kalangan pesantren ini merupakan salah satu kaidah yang terus dipegang oleh perguruan Islam Mathali'ul Falah dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan berpedoman pada kaidah tersebut, maka perguruan Islam Mathali'ul Falah tetap berusaha untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi-tradisi pesantren yang dipandang sebagai tradisi baik, sehingga tidak hilang ditelan zaman. Di samping itu juga tidak lupa untuk terus mengembangkan diri dalam menghadapi perkembangan zaman. Beberapa tradisi pendidikan pesantren yang masih dipertahankan oleh perguruan Islam Mathali'ul Falah hingga sekarang adalah hafalan kitab, testing kitab, testing Al-Quran, dan karya tulis bahasa Arab. KTA, karya tulis Arab. KTA adalah membuat karya tulis dengan menggunakan bahasa Arab. KTA ini menjadi syarat wajib bagi siswa kelas 3 aliyah untuk bisa mengikuti ujian catur wulan 2. Tanpa membuat karya tulis bahasa Arab, maka seorang siswa kelas 3 aliyah tidak bisa mengikuti ujian catur wulan 2. KTA ini mulai diwajibkan sejak tahun 1998 Masehi. Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan melestarikan budaya tulis-menulis di kalangan pesantren yang mulai surut. Sehingga dengan adanya program ini diharapkan budaya serta kemampuan tulis-menulis siswa meningkat dan pada gilirannya nanti bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Setelah penulisan KTA selesai, ada juga ujian KTA, munaqasyah, untuk
untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap apa yang ditulisnya, serta sebagai pertanggungjawaban terhadap apa yang ditulisnya. Disinilah nilai-nilai amanah serta tanggung jawab ditanamkan. KTA itu kan karya tulis Arab, jadi semacam skripsi kecil-kecilan. Ini tujuannya bukan hanya sekedar anutan-anutan dengan lembaga yang lain, tetapi tentu ada tadi yang pertama meningkatkan kualitas mutakabiji secara umum. Yang kedua di dalamnya juga ada menggairahkan, menumbuhkan minat baca, karena kita ini menyadari ya bangsa Indonesia secara umum itu minat baca ini kan sangat lemah sekali. Terbukti di Indonesia itu belum ada, menurut saya loh ya, perpustakaan yang memadai, yang bersih, yang lengkap itu utamanya belum ada. Makanya di dalam KTA itu ada namanya amanah ilmiah. Saya akan mewawancari beberapa teman saya yang menurut mereka prakosa ini berat atau tidak. Oke, so kita akan mewawancari satu. Oke. Siapa nama saya? Nama saya Muhammad Niam. Nama bisa. Oke Mas, saya akan mewawancari Anda 3 pertanyaan. Oke, jadi siapkan senjata Anda. Oke. Yang pertama, apa kesiapan Anda untuk prakosa ini? Saya mempersiapkan 3. Yang pertama kesiapan, yang kedua bahasa, yang ketiga mental. Oke. Saya ingin mengetahui apa judul KTA Anda. Ya, terima kasih Mas ya. Ya, terima kasih. Salam untuk TV TPM. Oke. TPM. Alhamdulillah teman-teman kita yang sudah saya wawancarai begitu semangatnya dia, begitu percaya dirinya dia dalam prakosa ini. Ya, saya akan mewawancari satu lagi teman kita yaitu tidak Bu, saya akan lebih artis kita Bro, dari apa jenis dari jauh sana, pokoknya dari jauh sana kita akan mewawancari 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah apa kesiapan prakosa? Ya menurut saya itu skill banget ya, menurut gue itu skill banget gitu kan. Jadi kita belajar tuh ya kemarin-kemarin aja. Gue di sini tadi ya, gue nggak baca banget tapi gue dipanggil terus aja langsung masuk aja santai gitu. Santai. Jadi belajar itu ya kemarin. Sekarang kalau kalian belajar ya udah banget gitu kan. Aku ya belajar tuh kemarin. Jadi Anda sekarang ini ya kita harus bisa. Jadi ya intinya refleks lah ya. Ya is wa ayyarzuquna lan yento yarzuquna. Ayo wa ayyarzuquna lan yento paring sinten Allah. Paring apa nih? Lan yento paring rezeki Allah. Lan yento paring rezeki sinten Allah. Tes kitab. Tes kitab adalah membaca kitab gundul dan memberi makna dengan disimak oleh para guru perguruan Islam atau ulfala maupun para kiai sekitar kajen. Tes kitab ini menjadi syarat kelulusan bagi kelas-kelas akhir pada jenjang sanawiyah dan aliyah, yaitu kelas 3 sanawiyah dan kelas 3 aliyah. Materi tes kitab pada tingkat sanawiyah yaitu takrib dan fathul majid. Sedangkan materi tes kitab pada tingkat aliyah adalah tafsir Jalalain, Bulughul Maram, Tahrir, dan Buyatul Wusul. Tes Al-Quran. Seperti halnya tes kitab, tes membaca Al-Quran dengan benar juga menjadi syarat kelulusan di perguruan Islam atau di ulfalah. Namun,
mayoritas Al-Quran hanya diwajibkan bagi mereka yang sudah kelas 3 aliyah saja. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan tawassul bi ummil kitab, mari kita buka pelaksanaan casting ini. Al-Fatihah. F16. Gimana Mas perasaannya setelah testing kitab? Ya alhamdulillah cukup lega. Tinggal nunggu hasilnya, bagaimana hasilnya. Yang penting tes kitab itu jangan nyepele. 5 tolak itu pintar bukan jaminan untuk kelulusan tolak. Yang penting itu usaha, tawakal. Mungkin itu dan tidak meremehkan. Cukup. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati.
Panitia Tahtiman Mustakhrijin merupakan wadah untuk merealisasikan berbagai macam kegiatan 3 aliyah yang penuh dengan gelak tawa nan jumawa. Keberadaan PTM sangatlah penting untuk mendorong siswa 3 aliyah agar sukses sesuai dengan standar Mathalul Falah. Bukan itu saja, PTM pun membangun jiwa solidaritas tinggi demi memperoleh secercah barokah dari beliau-beliau dan dipenuhi dengan jiwa tawadhu agar terpeliharalah insan yang solih dan akram. Jayalah Panitia Tahtiman Mustakhrijin 2017-2018. Suka duka kita, tetesan air mata, dan keringat yang pernah kita kucurkan bersama-sama. Perjuangan, pengorbanan, pengabdian akan kita kenang sampai kapanpun. Dan masih banyak cerita yang kita tak mampu memaparkannya. Biarkanlah semua itu menjadi kenangan dan ibroh pelajaran di memori yang akan mengisi bagian potongan-potongan kisah perjalanan hidup yang harus kita lalui. Namun, ingatlah wahai kawan-kawan, semuanya ini bukanlah akhir segalanya. Perpisahan itu hanya tentang jarak, jasad, waktu, serta tempat yang memisahkan kita. Tapi kita tetap satu keluarga Mathalul Falah yang harus tetap berupaya mewujudkan cita-cita atau tekad yang luhur dengan bertafakuh fiddin menuju insan solih dan akram. Terima kasih Madrasah Mathalul. Terima kasih kepada Bapak Guru sekalian, maafkan kami Pak, kami salah, kami tidur di gelap yang membuat hati Bapak, kami yang tidak bisa memberikan apa-apa. Kami minta maaf. Mungkin ini yang bisa saya persembahkan. Mungkin ini dari kami yang kemarin minta maaf kepada Bapak yang akan meninggalkan madrasah ini. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, tidak seperti tadi, tidak seperti orang-orang yang mudah terjangkit Pak. Terima kasih. Dan untuk doakan teman-temanku, janganlah seperti kakak kami ini. Mari kita doakan selalu guru-guru kita. Kami akan selalu mengingatmu dan berdoamu. Semoga guru-guru kita tetap panjang umur. Dan kami dari kelas 3 aliyah mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua, terutama pada Bapak Guru dan adik-adik kelas yang selalu mengingatkan kami di saat kami lengah maupun salah. Akhirul kalam, intinya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira masih panjang ya perjalanannya, tidak boleh puas, tetapi harus syukur. Kita syukur bisa tamat dari Mathalul, karena Mathalul itu tidak sembarangan. Nilai soleh akram itu kalau kamu pahami betul, luar biasa. Ada tawadhu, ada asor, itu kan nilai-nilai yang asli itu semua. Guru-guru mata istiqomah, amanah, kejujurannya, khirs, zuhud, ya kan? Iktimat ala nafas, percaya diri,
kafal dawamah, perjuangan yang terus menerus berjuang. Orang-orang Matullah semua mana-mana berjuang, mau mulang madrasah, mau masjid, mau TPK, mau perguruan tinggi, semua hampir semua. Ya. Itu moderat, tawasud. Itu kalau satu dijabarkan indah sekali itu sholat akram. Jadi dunia bagus, akhirat juga bagus. Itu kan inna akramakum indallahi atqakum. Yang satu annal ardo yarithuha ibadiyas shalihun. Jadi harapan dari muassis Matolib Falah itu bahwa alumni Matolib itu nanti dipersiapkan untuk menjadi anak yang soleh. Pengertian soleh kalau di ayat itu orang yang mampu mewarisi bumi Allah ini. Apa yang ada di bumi dan apa yang di dalamnya dan sekitar itu bisa dimanage, dirawat dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran bersama. Bukan malah diujar aja, dirusak. Ya kan? Solehnya yang di dunia. Akromnya itu atqo. Orang yang ibadahnya takwanya paling tinggi di sisi Allah. Ibadahnya paling tinggi. Kan dunia akhirat terus kena kan itu kan. Dunia akhiratnya bagus. Soleh akrom itu kesana. Pesan saya, jangan pernah berhenti belajar. Dan belajar banyak tempat atau banyak cara. Ya kalau memang mampu kuliah silakan kuliah. Kalau memang interestnya ingin mondok, ya kenapa tidak mondok lagi. Ada banyak pesantren masih di Indonesia ini yang kita bisa meningkatkan keilmuan kita. Artinya bagaimanapun kita di sini di Matolib Falah kan pendidikan tingkat menengah. Artinya tingkat menengah itu ya yang diberikan rata-rata masih dasarnya saja. Jadi harus dikembangkan. Seandainya terpaksa harus pulang, kita akan tidak tahu nasib orangnya. Kalau harus pulang, ya tidak apa-apa. Tapi bagaimanapun jangan pernah berhenti belajar. Itu nomor satu. Karena kalau seseorang berhenti belajar, maka saat itu juga dia menjadi bodoh. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey,
Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Du, du, du.